Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Herlinda Sofiana Devi dengan NIM 2019-008353 sebagai penanya. Dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Laini Nurahiriah dengan NIM 2019-008343. Di sini saya sebagai narasumber. baik di sini saya sedang melakukan observasi UMKM Rambak Berkah Goloputro dengan produk rambak asin kulit sapi. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai manajemen SDM. Jadi yang pertama Mbak, saya menanyakan tentang bagaimana menetapkan jumlah kompetensi dan penetapan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan UMKM berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Jadi pembagian itu dapat ditentukan sesuai dengan tenaganya apakah mampu atau tidak. Jadi dilihat dari postur tubuhnya masih kuat atau tidaknya. Hal yang paling utama adalah bisa diandalkan dan bisa tanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi diseleksi terlebih dahulu untuk cocok ditempatkan di bagian apa dan sesuai dengan kemampuannya dan tenaganya begitu. Lalu untuk spesifikasi pekerjaannya itu bagaimana ya Mbak? Jadi untuk spesifikasi pekerjaannya itu disesuaikan dengan kemampuan. Jika dia mampu berkomunikasi dengan baik, bisa bertanggung jawab dan bisa tepat waktu, itu yang paling penting. Jadi disesuaikan dengan kriteria pekerja yang dibutuhkan itu tenaga yang fisiknya yang masih kuat begitu. Lalu untuk syarat pekerjaannya itu bagaimana? Syarat yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini yang pertama itu fisik yang masih kuat, lalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan membutuhkan keahlian sesuai dengan tugasnya begitu. Lalu untuk evaluasi pekerjaannya itu dilakukan bagaimana? Untuk evaluasi pekerjaan ini dapat dilakukan setiap hari. Jadi jika terjadi kesalahan atau masalah itu diarahkan ke bagian yang cocok sesuai dengan keahliannya. Lalu untuk proses recruitment, seleksi untuk menetapkan karyawan pada tempat dan kedudukan yang tepat itu bagaimana prosesnya? Untuk seleksi karyawan itu dapat dilihat sesuai dengan kemampuannya, tenaganya, dan juga mengikuti yang sudah berpengalaman. Seleksinya juga dilakukan seperti training, jadi diarahkan terlebih dahulu. Tetapi untuk seleksi karyawan ini tidak ada proses dan maksudnya tidak ada tes wawancara maupun tertulis begitu. Jadi yang paling utama itu dapat dilihat dari kemampuannya. Maka seleksi tersebut dapat dilakukan praktek kerja terlebih dahulu begitu. Lalu bagaimana menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian karyawan pada UMKM? Jadi program kesejahteraan yang ada itu yaitu dana kesehatan. Diadakan untuk memang yang mengalami sakit serius begitu. Pengembangan promosi itu dilihat dari kinerjanya dan jangka waktu kerjanya. Dilihat juga lamanya karyawan bekerja di UMKM ini. Kemudian untuk memberhentikan karyawan ketika karyawan tersebut yang sudah sulit untuk diarahkan. Lalu bagaimana meramalkan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang? Jadi diarahkan jika kinerjanya masih kuat dan untuk masa yang akan datang tenaganya sudah tidak kuat lagi, maka diarahkan ke pekerjaan yang lebih ringan. Bagaimana mengatur mutasi karyawan baik secara vertikal maupun horizontal? Cara mengatur mutasi karyawan secara vertikal itu dapat dilihat dari lama kerjanya begitu. Setiap 1 tahun dilakukan pergantian karyawan. Jadi karyawan yang sudah baik kinerjanya dalam 1 tahun itu, maka diadakan kenaikan jabatan begitu. Terus mutasi karyawan secara horizontal itu tidak dilakukan karena ada karyawan yang kinerjanya kurang bagus, itu ditugaskan ke bagian yang masih ringan. Lalu untuk mengatur pensiun dan pesangonnya itu bagaimana? Jadi di sini tidak ada istilah pensiunan begitu ya. Namun jika ada kinerjanya kurang baik, sulit diarahkan dan dikeluarkan dari pihak pemilik usaha, maka diberikan pesangon begitu. Tetapi jika karyawan tersebut ada yang ingin mengundurkan diri itu tidak dikasih pesangon begitu.
Lalu masalah apa yang sering terjadi pada manajemen sumber daya manusia itu, Mbak? Masalah yang terjadi itu seringkali karyawan sering telat dalam berangkat kerja begitu. Jadi peraturannya karyawan kan jam 7 itu sudah harus datang di tempat kerjanya, tetapi terkadang juga ada yang jam 7 lebih baru datang begitu. Di tempat usaha ini dilakukan absen setiap harinya. Jadi yang sudah berangkat kerja itu absen terlebih dahulu. Jika ada yang telat, maka akan diarahkan dan dilakukan evaluasi bagi karyawan yang sering telat berangkat kerja begitu. Lalu untuk pertanyaan itu mengenai manajemen pemasaran ya, Mbak. Ya. Ada beberapa pertanyaan, yang salah satunya itu pertanyaan bagaimana karakteristik produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Jadi usaha Ramba ini mempunyai khas sendiri-sendiri untuk rasa. Di lingkungan di sini kan juga banyak yang memproduksi ramba asin dan mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Juga untuk memasaknya itu juga sendiri-sendiri. Untuk bumbu ramba asin cap dua lele ini mempunyai ciri khas dengan rasa yang gurih, lalu diberi penyedap, tetapi hanya sedikit begitu. Lalu bagaimana cara melakukan riset pemasaran? Misalnya bagaimana kondisi pemasaran dan apakah banyak diminati pelanggan? Riset pasar itu harus perlu disurvei terlebih dahulu begitu ya, agar minatnya lebih banyak. Ketika masuk pasar itu juga harus membawa produknya yang sudah ada, jadi tinggal meniru modelnya saja. Tetapi untuk ramba asin tersebut mempunyai ciri khas tersendiri begitu. Lalu bagaimana proses distribusi produk tersebut, Bu? Proses distribusi ini bisa diambil sales, lalu kebanyakan itu diambil di tempat begitu. Tetapi untuk mengirim ke luar daerah itu seperti Solo dan Temanggung itu menggunakan armada sendiri begitu. Lalu bagaimana menentukan promosi pada bisnis Ramba ini? Jadi promosi itu dapat dilakukan dengan cara dari mulut ke mulut begitu. Lalu di depan rumah itu dipasang plakat begitu ya. Untuk pemasarannya itu dapat ditawarkan ke pasar-pasar, warung-warung, dan diambil oleh sales-sales. Lalu untuk menentukan harganya itu bagaimana? Untuk menentukan harga tersebut, harga produk maksudnya itu dilihat dari harga bahan pokok dan harga bahan lainnya, seperti kan sekarang ini minyak goreng naik kan, begitu. Terus harga kulit juga mahal, jadi mengikuti harga bahan baku begitu. Lalu bagaimana mengelola feedback atau umpan balik dari pelanggan? Misalnya bagaimana cara menanggapi kritikan dari pelanggan? Jadi cara menanggapi kritikan itu tetap menerima kritikan dari pelanggan. Semisal tidak ada, maksudnya semisal tidak sesuai dengan keinginan pelanggan itu bisa dirubah. Lalu masalah apa yang sering terjadi pada manajemen pemasaran ini? Masalah yang terjadi itu yang jelas tentang persaingan harga begitu. Kita dapat dilihat dari bahan baku. Untuk minyak goreng, minyak goreng saat ini kan mahal. Kalau dijual dengan harga murah kan tidak bisa dan akan mengalami kerugian. Maka tetap di harga bahan baku begitu. Selanjutnya itu pertanyaan mengenai manajemen keuangan ya, Mbak. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menentukan komposisi modal dan bagi hasil? Ramba asin cap dua lele ini awal mulanya dari uang pribadi begitu. Terus setelah sudah terkumpul, maksudnya sudah mengumpulkan uang terlebih dahulu, kemudian setelah terkumpul itu beliau menggunakan uang tersebut sebagai modal pembuatan usaha ini begitu. Bagaimana cara melakukan kontrol keuangannya? Untuk kontrol keuangannya itu bisa dapat dilakukan kontrol uang setiap harinya begitu, di mana setiap transaksi setiap transaksi itu dilakukan pencatatan setiap malam atau sore hari begitu. Pencatatan transaksi keluar masuk juga dilakukan di buku dengan format nama, jumlah pesanan dan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli. Lalu bagaimana cara mengelola laba usaha?
Mengenai laba usaha dan usaha ini, selain laba usaha yang nantinya digunakan untuk keperluan sendiri, juga telah membagi uang laba dari hasil penjualan. Laba usaha dibagi menjadi uang pribadi, lalu kebutuhan mendesak, asuransi kesehatan, dana sosial, tabungan, dan juga karyawan. Lalu salah apa yang sering terjadi mengenai manajemen keuangan tersebut? Masalah yang sering dihadapi dalam mengelola keuangan usaha ini adalah masalah utang piutang dengan pembeli begitu. Pembeli sering membawa dahulu produk dan menjanjikan pembayaran di kemudian harinya, namun sering terlambat membayar dari waktu yang sudah ditentukan. Itu mengakibatkan jumlah modal di setiap bulan menjadi berkurang. Pada akhirnya harus mengeluarkan uang kebutuhan darurat untuk menutup modal tersebut. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai manajemen produksi. Bagaimana proses perencanaan desain produksi dari bahan baku sampai menjadi barang jadi atau siap jual, dan itu prosesnya bagaimana? Jadi bahan baku tersebut dapat dilihat dari RPH. RPH itu rumah pemotongan hewan, yang sudah tahu mutu, kualitas, tanggung jawab, dan bahan baku yang bagus, karena sudah terseleksi dengan keadaan hewan yang sehat dan sudah terbukti aman, gitu. Untuk proses menjadi barang jadi itu, yang pertama, langkah awal itu melakukan pemilihan kulit sapi yang fresh begitu, dari supplier kulit sapi. Yang kedua, kulit ikan, lalu dihilangkan lemak dan bulu. Kemudian itu direbus hingga matang. Lalu setelah kulit direbus, kulit dipotong-potong berdasarkan kemauan konsumen, lalu dicuci dengan menggunakan air bersih. Selanjutnya adalah proses pembumbuan untuk menciptakan cita rasa gurih. Lalu kulit yang maksudnya jemur kulit dahulu yang sudah dibumbui dengan rata hingga benar-benar kering. Setelah itu kulit sapi dilapuk atau penggorengan awal terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap penggorengan kedua. Tujuan daripada kulit dilapuk adalah untuk membuat kulit menjadi lebih lunak saat penggorengan kedua. Kemudian kulit yang telah matang dari proses pelunakan diangkat dan digoreng kembali begitu. Lalu setelah semua proses maksudnya udah selesai dimasak begitu, kerupuk ramba asin kulit sapi itu siap di packing dan untuk dijual. Lalu bagaimana pengendalian produksi tersebut? Proses pengendalian produksi tersebut dengan cara berkomitmen untuk bekerja sama dengan partner kerja yang memiliki tanggung jawab dan juga kinerjanya. Jam terbangnya sudah tinggi atau partner kerja yang sudah dipercaya. Mengambil bahan baku di RPH tersebut karena sudah jelas barangnya selalu ada, untuk mutu dan kualitas juga bagus. Jadi tidak perlu keliling mencari ke tempat lain yang kemungkinan mendapatkan barang yang bagus. Dengan cara menjaga transaksi pembayaran, sudah tidak ada rahasia lagi kalau pembayarannya bagus begitu. Keuangannya juga bagus, partner kerjanya sudah bisa menilai sendiri. Jadi kalau mau memberi karena sudah terbiasa, sudah berlangganan, dan pembayarannya bagus, pasti memberi barang yang bagus begitu. Bagaimana proses pengawasan kualitas produksi? Jadi proses pengawasan kualitas produksi itu dapat dilakukan setiap hari dengan cara mengontrol, ikut kerja, dan mengarahkan kalau cara kerjanya itu tidak benar, maksudnya kurang benar begitu, dan nanti akan ditegur dengan baik. Lalu masalah apa yang sering terjadi pada manajemen produksi ini? Masalah yang sering terjadi selama ini adalah keterlambatan produksi begitu. Jadi dengan cuaca yang tidak menentu, tidak masuk, dan juga permintaan konsumen tinggi yang membutuhkan hasil produksi yang harus cepat dan segera dikirim gitu. Baik, itu saja Ibu yang bisa saya tanyakan dan terima kasih sudah memberikan waktu luang kepada saya dalam melakukan observasi di UMKM ini, dan semoga kita semua selalu dapat diberi kesehatan gitu, amin. Makasih Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.